Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Al-ayah. Jamaah Masjid Darussalam 3 yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Tentu ini adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak rezeki yang kita terima sehingga tidak cukup kata-kata syukur kita, tidak cukup rasa syukur kita memenuhi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang bersifat finansial maupun nikmat yang berupa non-finansial. Rezeki dari Allah tentu sangat banyak untuk kita semua dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan dengan rezeki ini pernah suatu saat antara murid dengan guru berdiskusi dan berselisih pendapat, yaitu antara Imam Syafi'i sebagai murid dan Imam Malik sebagai guru. Tentu kisah ini pernah kita dengar dan menarik untuk selalu kita ingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu waktu Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik, "Ya Syekh, saya meyakini bahwa rezeki itu diberikan atas ikhtiar yang kita lakukan. Rezeki tidak semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita harus mencari dan berikhtiar untuk memperoleh rezeki tersebut." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Ya Syafi'i, ada bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita berikhtiar di dalamnya, namun cukup kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, melakukan aktivitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala." Diskusi itu tidak sampai kepada kesimpulan yang sama. Antara guru dan murid ini tetap berselisih paham sampai suatu ketika Imam Syafi'i melewati kebun anggur dan dipanggil oleh pemilik anggur tersebut, "Wahai pemuda, maukah engkau membantu untuk memetikkan anggur-anggur ini, dan sebagai upahnya akan saya berikan anggur yang terbaik." Maka memetiklah anggur Imam Syafi'i tersebut di kebun tersebut, dan selesai kemudian dia memperoleh anggur yang baik. Anggur-anggur tersebut kemudian beliau ingin buktikan kepada gurunya bahwa karena dia berikhtiar memetik anggur, maka dia memperoleh anggur. Sehingga dengan bergegas beliau berkunjung kepada gurunya membawa anggur terbaik tersebut. Kemudian di depan gurunya Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Syekh, hari ini saya buktikan karena saya berikhtiar memetik anggur, maka saya memperoleh anggur dan bisa menikmati anggur ini." Kemudian Imam Malik tersenyum sambil kemudian mengatakan, "Wahai muridku, siang ini terasa panas. Saya akan mengajar kepada murid-murid. Namun dalam bayangan tadi
di siang yang panas ini alangkah nikmatnya kalau kemudian makan anggur terlebih dahulu dan engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa anggur ke hadapanku tanpa harus bersusah payah saya berikhtiar mencari anggur tersebut. Dan keduanya kemudian tersenyum, tertawa bahwa perbedaan pendapat tersebut dua-duanya nyata, dua-duanya terrealisasi. Yang satu berikhtiar dan memperoleh anggur, yang satunya lagi sang guru berniat untuk mengajar dan kemudian memperoleh anggur di mana anggur tersebut dibawakan oleh muridnya. Ini sesuai dengan apa yang tadi saya kutip dari Al-Quran, ayat Al-Quran yaitu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa jadi ikhtiar kita, usaha kita belum nyampe kepada apa yang kita peroleh dengan lebih baik. Kita belajar betul bagaimana yang viral barangkali dalam 2 minggu terakhir, Bapak Son Haji, ya begitu ya Bapak Ibu ya, Son Haji ya, Pak Son Haji menjual es teh di mana di hari tersebut konon katanya hanya memperoleh uang 35.000 dan diberikan bensin dan sebagainya sehingga dibawa pulang 20.000 dalam satu hari, dan itu termasuk harga pokoknya barangkali ya untuk membeli es tehnya begitu ya. Dan kalau dihitung 20.000 dalam sehari berarti dalam 1 bulan kali 30.000, ya belum dihitung bahan bakunya berapa, begitu gelasnya berapa, tehnya berapa, gulanya berapa dan lain sebagainya. 20.000 dalam sehari berarti kalau dikalikan 30 hari dalam sebulan nilainya adalah 600.000 rupiah. Bayangkan dengan pendapatan 600.000 mungkin tidak berangkat umroh beserta keluarga besarnya. Mungkin tidak dapat uang tiba-tiba ratusan juta rupiah. Mungkin tidak dia dapat memperoleh berbagai hal. Syariatnya dia berjualan es teh katakanlah dibully oleh seseorang dan kemudian diviralkan oleh para netizen, maka kemudian dia memperoleh hal tersebut. Namun hakikatnya adalah sesuai janji Allah yang tadi, yaitu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita ingat-ingat, marilah kita bermuhasabah diri, kita ingat-ingat berapa banyak rezeki yang kita peroleh yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arah yang tidak diduga-duga. Kalau kemudian kita perhitungkan, bahkan akan terasa begitu banyak rezeki yang kita peroleh dari arah yang tidak diduga-duga. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa janji Allah itu nyata adanya. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.